Makasih ya, udah peluk Bibi, udah bikin Bibi jadi lebih tenang. Maaf Pak Kenan, maaf tentang kejadian ini. Dan sekali lagi, saya minta tolong Bapak bantu saya untuk mencari anak saya yang hilang. Iya tentu Mbak Nisa. Pasti saya akan bantu. Makasih Pak. Apa syaratnya? Ngomong, kenapa diem? Tapi syarat ini mutlak, Mah. Dan gak bisa dinegosiasi. Ya udah ngomong, kenapa sih susah amat? Anissa boleh tetap tinggal dan juga kerja di sini. Tapi jangan pernah Anissa mencoba untuk bicara apalagi mendekati cinta. Kecuali karena terpaksa. Gila ya kamu, Safira. Gak bisa. Mama gak bisa terima syarat kamu. Itu tuh namanya egois. Gak mikirin orang di sekitar kamu. Selama ini saya udah ngasih toleransi banyak ya sama kamu dan Kinan. Kalau aja anak saya Kinan gak tergila-gila sama kamu, mungkin semua ini gak akan terjadi. Dari dulu saya menginginkan cucu dari darah keluarga sendiri. Darah Kinan langsung. Bukan dari anak pembantu. Dan kamu ya, kamu yang bikin saya terjerumus dalam masalah ini. Jadi saya terpaksa menerima semuanya ini. Udahlah, kamu gak usah neko-neko. Nurut apa kata saya. Dan gak perlu itu ya ngajuin syarat-syarat segala. Udah sana pergi. Kinan palingan nyari kamu. Sana. Sana. Sayang. Hei. Kamu kenapa sayang? Aku gak apa-apa, Konan. Kamu yakin gak apa-apa? Terus kamu habis dari mana? Aku tadi dari kamar Mama. Mama ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa kok. Safira. Oke, kalau kamu gak mau jawab, aku yang tanya langsung sama Mama. Kenan, please jangan. Nggak usah, please. Nggak usah ya. Kinan, Mama kamu itu sayang banget sama kamu. Tapi aku mau dia juga ngerti kalau aku sangat mencintai cinta. Lebih dari apapun. Lebih dari diri aku sendiri. Aku tahu cinta bukan lahir dari rahim aku. Tapi dia segalanya buat aku. Sayang. Ya udah. Kamu tenang ya. Kamu minum obat dulu deh. Biar kamu bisa tenangin pikiran sama hati kamu ya. Aku ambilin obat dulu. Oh ini. Kelihatannya bahagia banget hari ini. Ada apa sih Teh? Nggak tahu nih. Teteh ngerasa bahagia banget. Udah lama loh Zah. Teteh nggak ngerasain kebahagiaan kayak begini. Teteh juga bingung mau jelasinnya gimana. Cuman tadi itu, ini terasa pada waktu Teteh lagi nyuapin non cinta. Memang non cinta itu lucu sekali ya. Pintar, gemesin, cantik. Nggak tahu deh kenapa. Cuman kok rasanya semua kesedihan Teteh, semua
kesusahan Teteh tuh rasanya hilang gitu aja. Terus tiba-tiba kayak Teteh didatengin kebahagiaan yang jatuh dari langit buat Teteh. Pokoknya bahagia banget rasanya. Alhamdulillah Teh. Aku senang banget dengarnya kalau Teteh juga bahagia. Dan satu lagi, ini tentang Pak Kenan. Teteh rasa kamu benar. Dia kelihatannya orangnya baik. Alhamdulillah Teh. Ya, terima kasih kamu terus-terusan memberitahu Teteh kalau mereka tuh orang yang baik dan meyakinkan Teteh untuk kerja di sini. Sama-sama Teh. Kayak polisi nyariin gua. Hei, diam! Diam! Apa-apaan sih? Diam! Diam kamu! Kamu harus ikut ke kantor untuk diinterogasi. Pak, emangnya saya salah apa kok ditangkap sih, Pak? Udah. Bawa dia. Hei, bangun, Pak! Bangun! Saya salah apa sih, Pak? Ayo, jalan! Jalan! Aduh, Pak. Saya kenapa ditangkap sih, Pak? Emang saya salah apaan? Saudara Yuda, kami hanya membutuhkan beberapa informasi dari Anda. Apakah Anda yang mengirimkan video ini ke Pak Alvaro? Jawab saya. Apakah Anda yang merekam video ini lalu mengirimkannya ke Pak Alvaro? Pak, saya benar-benar nggak tahu, Pak. Dan saya nggak salah, Pak. Saudara Yuda, saat ini kami sedang menghadapi masalah yang serius. Informasi Anda kami butuhkan. Jika Anda tidak membantu dalam investigasi ini, Anda akan kami tuntut. Karena menghalang-halangi penyelidikan. Pak, saya mohon, Pak. Saya nggak mau dituntut, Pak. Oke, saya cerita. Tapi, saya mohon saya jangan dituntut. Ya, kami memang tidak akan menuntut Anda. Kalau Anda mau menceritakan semua kejadian pada malam hari itu. Setelah itu, Anda boleh pulang. Serius, Pak? Kalau saya cerita, saya boleh pulang? Ya, silakan Anda cerita mulai sekarang. Bawaan saya akan mencatat semuanya. Oke. Saya Yuda. Saya bekerja sebagai sapam di salah satu rumah di depan rumahnya Alvaro. Dan pada malam itu, saya sedang bertugas. Jadi begini ceritanya. Widih. Canggih juga nih tukang servis handphone. HP gue dibenerin cepet banget. Tapi tar dulu gue mau cek kameranya nih. Udah bener belum? Cakep. Gue bakal lapor polisi. Bener-bener lo, Gas. Lu nggak setia kawan, Bagas. Gue melakukan ini untuk kalian semua. Kenapa tuh? Datang-datang dia berantem. Waduh, kayaknya seru nih. Kita harus melakukan hal yang benar. Wah, tambah seru nih kayaknya nih. Mau sampai kapan kita hidup dihantui rasa bersalah, Alvaro?
Bagas, sebelumnya hidup gue baik-baik aja, Bagas. Dan gue gak akan biarin lo menghancurkan hidup gue, Bagas. Gue gak peduli. Gue harus ngelakuin apa yang menurut gue benar. Gue ke kantor polisi sekarang. Masuk! Masuk! Jadi begitulah Pak ceritanya. Apa yang terjadi? Saya sih nggak tahu ya Pak apa yang terjadi karena setelah saya ngerekam, terus saya balik lagi kerja. Oh iya, saya sempat ke dalam rumah, beres-beres dikit di dalam keadaan rumah. Terus saya bikin kopi ke dapur, saya keluar lagi, saya ngeliat laki-laki itu pergi. Berapa lama jaraknya antara dia pergi dan kembali lagi? Kayaknya sekitar 2 jaman ya Pak. Oh iya Pak. Waktu dia pergi tuh kayaknya ada yang satu yang beda deh. Beda bagaimana Pak Yuda? Dia itu pas keluar rambutnya sedikit basah Pak. Kayak orang habis mandi. Terus dia bawa plastik besar hitam, dibawa pergi pakai motor. Pak Yuda tahu isi plastik itu? Ya Pak, saya nggak tahu lah Pak. Karena plastik itu plastik besar hitam yang kayak buat sampah. Dan itu juga keadaannya malam. Jadi saya nggak tahu Pak. Kenapa Pak Yuda tidak melapor pada kamu? Itu kan kasus pembunuhan Pak. Ya saya takut lah Pak. Karena saya nggak tahu ternyata ini kasus pembunuhan. Saya nggak mau diseret-seret terus ditanya-tanyaan kayak begini. Sedangkan pada saat itu saya nggak sengaja Pak ngelihat laki-laki itu. Oh iya Pak. Saya kan udah cerita nih. Saya boleh pulang nggak Pak? Pak Wahyudi, Siap. suruh Pak Yuda tanda tangan di surat pernyataannya. Dan sekaligus Pak Yudi buat surat perintah penangkapan untuk Pak Alvaro. Siap. Pak Yuda, silakan tanda tangan surat pernyataan ini. Sekarang Pak Yuda sudah boleh pulang. Aduh Pak, terima kasih banget nih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Al, kamu kok pulangnya malam terus sih, Nak? Di kantor banyak kerjaan, Mah. Jadi aku mesti lembur. Kalau aku nggak lembur, kerjaan makin numpuk. Kamu pasti belum makan. Mama siapin ya. Makasih ya, Mah. Pantesan kagak ada pesan masuk. Sampai gua mati. Jadi makanannya udah siap, Nak. Ayo makan. Ya, mantar. Miss kok banyak amat. Nomor nggak dikenal, nomor siapa ini? Ada WhatsApp juga. Salah. Halo Al. Halo Sar. Al, kamu dari mana aja sih? Kenapa di telepon gak angkat-angkat? Sarah lagi ngomong sama siapa ya? Sar, maaf banget Sar. HP ku mati dari tadi. Kenapa Sar?